Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustadz Hoirul Anwar SESY MSI, kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Mizan mengucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Ustadz Hoirul Anwar. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk bisa sama-sama bersilaturahmi pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan datangnya beliau di tempat kami di Masjid Al-Mizan, insya Allah ada suatu pencerahan ilmu yang akan kami terima, di mana pada malam hari ini sesuai informasi yang diberikan oleh pengurus DKM kepada beliau, yaitu nanti insya Allah beliau akan menyampaikan topik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan bagi kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kembali di rumah Allah, rumah yang suci, rumah satu-satunya tempat kita beribadah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari ini, Allah mengumpulkan kembali di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Wawan Sujawandi beserta pengurusnya. Yang kami hormati tentunya pengurus DKM beserta stafnya. Yang kami hormati juga tidak ketinggalan Ketua RT 01 sampai dengan RT 05 yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya bisa menghadiri kajian bulanan, dan sekaligus pada malam hari ini alhamdulillah bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kami informasikan bahwa memang setiap bulannya insya Allah kami selalu mengadakan kajian bulanan. Setelah memang sebelumnya ada kajian mingguan, ada kajian 2 minggu sekali, dan alhamdulillah berkat partisipasi dari warga semua, baik itu pengajian yang ada di bapak-bapaknya maupun yang ada di ibu-ibunya, itu alhamdulillah ada sambutan baik dari warga, dan mudah-mudahan itu dijadikan wasilah dalam rangka menuntut ilmu. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama buka kajian pada malam hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Baik, sebelum nanti menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Hoirul Anwar, izinkan kami dari pengurus DKM memberikan beberapa informasi yang perlu sama-sama diketahui, bahwa alhamdulillah dari minggu kemarin kami telah mengadakan rapat pengurus, di mana di rapat pengurus itu salah satu yang dibahas adalah adanya rencana regenerasi kami dari pengurus DKM. Nanti insya Allah kami meminta izin dari para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekiranya di rumahnya ada usia anak SMP sampai SMA, insya Allah akan kami data dan akan kami berikan beberapa agenda yang nanti akan merujuk kepada mengurus di DKM. Karena terus terang aja kami mengalami kesulitan ketika bulan Ramadan itu yang muncul
dari warga itu kami daripada orang tua, bahkan mungkin kami juga nanti dimohon untuk bapak-bapak bisa mensupport untuk bisa memberikan data. Jadi itu nanti rencana kedepannya, dan insya Allah ada informasi yang akan disampaikan oleh Ketua DKM, info-info yang tidak kalah pentingnya. Untuk itu kami mempersilahkan kepada yang terhormat Haji Wawan Sujawandi untuk memberikan sambutan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'azim wa sadaqal rasul wa dzakara nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Khairul Anwar SE MSI yang insya Allah akan memberikan tausiah pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah. Yang saya hormati Kesepuan BSD dan juga tokoh masyarakat, Bapak Haji Sopawi, Bapak Haji Mustaqim, Bapak Haji Didi dan juga yang lainnya. Yang saya hormati Ketua RW 12 dan juga jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, baik itu dari RT 01 sampai RT 05 dan juga jajarannya. Bapak-bapak pengurus DKM dan juga ibu-ibu majelis taklim jamaah Masjid Al-Mijan yang saya hormati juga. Dan yang saya banggakan, saya ucapkan kepada adik-adik dan para pemuda yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa mengikuti untuk acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita semua, yaitu baik itu nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga para pemuda bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti acara peringatan atau tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kami atas nama pengurus mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menginvestasikan waktunya. Mudah-mudahan dengan investasi waktu bapak-bapak, ibu-ibu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian kami juga dari pengurus DKM Al-Mijan mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini
Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur, dan juga bapak ibu untuk panitia Hari Besar Islam dan juga pengurus DKM yang alhamdulillah dengan kerjasama mereka, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan acara untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah. Yang sebelumnya untuk kajian bulanan yang alhamdulillah kita udah berjalan kurang lebih udah 1 tahun kita berjalan untuk kajian bulanan, dan apabila kajian bulanan itu berbarengan dengan peringatan Hari Besar Islam, kita digabungkan saja. Jadi untuk peringatan Hari Besar tetap dilakukan pada pas untuk kajian bulanan tersebut. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Khairul Anwar SEMSI yang bersedia menerima undangan kami untuk mengisi acara di Masjid Al-Mijan pada malam ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam acara malam ini banyak kekurangan di sana sini. Kami atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Kemudian kami juga menyampaikan seperti biasa informasi untuk tanah wakaf jalan ke kuburan, jalan makam ke kuburan. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 3 Oktober dana yang terkumpul sudah dapat sebanyak Rp61.250.000. Jadi masih kurang Rp8.750.000. Karena waktu kita pembelian tanah jalan ke makam itu seharga Rp70 juta. Kami minta keikhlasan dan juga barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai rezeki bisa untuk sedekah jariahnya untuk jalan tersebut. Kemudian kami juga menyampaikan alhamdulillah kemarin pada saat kita mengadakan musyawarah yang sebelumnya bulan kemarin juga kita sudah merencanakan ingin kerja bakti untuk memperbaiki atau membuat jalan ke makam tersebut, karena kondisi sekarang jalannya itu sudah ditumbuhi rumput-rumput yang kurang bagus. Jadi insya Allah nanti tanggal 15 Oktober, jadi kami mohon kepada bapak-bapak nanti tanggal 15 Oktober hari Ahad, bapak-bapak yang ada di rumah kita bisa bersama-sama untuk kerja bakti untuk memperbaiki jalan ke arah kuburan tersebut. Dan juga kami masih punya keinginan, jadi kami dari DKM dengan kondisi masjid yang sekarang ini alhamdulillah sudah lumayan rapi. Cuma terkadang pada saat pas bulan puasa di taraweh hari pertama, hari kedua sampai hari ke 1 minggu pertama itu masjid kita ini penuh. Dan juga pada saat sholat Idul Adha masjid kita ini penuh. Jadi kita punya keinginan kalau misalkan dikasih rezeki, kita punya dana, insya Allah kita pengen membangun masjid ini yang bagian belakang itu kita tingkat. Jadi pertama kita buat yang bagian belakang dulu, dan itu juga nanti kesepakatan nanti dari musyawarah nanti baiknya seperti apa. Kemudian sekali lagi kami atas nama pengurus sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini. Kalau di tempat lain tuh untuk peringatan Maulid itu
bisa mengundang dari DKM di sekeliling kita sampai saat ini masih belum bisa. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi kita bisa melaksanakan hal itu. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Wawan sebagai Ketua DKM yang telah memberikan sambutannya, yang pada intinya tadi adalah pertama mengucapkan terima kasih kepada para jamaah, baik itu yang sudah menyumbangkan sodakoh di malam hari ini maupun menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang lainnya sehingga bisa terlaksananya anggeda pada malam hari ini. Berikutnya juga dengan sudah terkumpulnya wakaf untuk jalan sejumlah 61.250.000, masih ada kekurangan dan mudah-mudahan dari jamaah yang diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa berwakaf untuk menutupi kekurangannya tersebut. Dan insya Allah tanggal 15 Oktober nanti insya Allah kami akan mengadakan kerja bakti yang difokuskan di makam BSD. Bagi bapak-bapak yang ada keluangan waktu dipersilakan untuk bisa bergabung. Baik, berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh yang terhormat sesepuh BSD, yaitu Ustadz Haji Sapawi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayat suci Al-Quran telah dibacakan oleh Ustadz Haji Sapawi dan kita sama-sama mendengarkannya dengan khusyuk. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dan didengarkan khusyuk oleh kita, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik para jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kini adalah kita sama-sama mendengarkan kajian yang akan disampaikan yang terhormat Khairul Anwar SY MSI. Nanti akan mengambil tema Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan bagi kehidupan. Cuman sebelum beliau memberikan tausiahnya, izinkan kami sekalipun mungkin dianggap terlambat memperkenalkan beliau. Beliau nama lengkapnya Khairul Anwar SY MSI, lulusan dari pesantren Gintung ya. Beralamat di Komplek Gedong Kaloran. Kegiatannya sampai saat ini dosen
Jadi itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedang anget wedang jahe, sing jawab salam semangat menawa wake berkahi. Tuku tisu bungkuse warna kuning, sing jawab salam lesu menawa lakine kawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling kencang ibu-ibu. Memang dari ultimatum ya. Menjawab salam itu wajib, betul? Dan di antara sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum. Mesti nebar salam. Tapi ada keadaan-keadaan, kata ulama, yang tidak mewajibkan kita untuk menjawab salam. Kapan keadaan pertama? Pertama, ketika yang menyampaikan salam itu di luar daripada muslim. Ya, ini kita yang di kantor, ya, yang punya rekan, qadarullah atasan kita itu non muslim. Ini seringkali terjadi nih dalam forum karena sudah menjadi tabiat, kebiasaan. Salam itu mudah saja diucapkan oleh mereka walaupun non muslim. Seringkali kita tidak sadar menjawab salam mereka, padahal kata ulama tidak ada kewajiban kita menjawab salamnya orang-orang non muslim. Ya. Yang kedua, salamnya siapa? Salamnya seorang imam ketika mengimami sholat. Pernah dengar gak pas imam salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gak? Nenten kan? Gak ada. Maka tidak wajib menjawab salam dalam dua keadaan itu. Yang ketiga, kapan? Nah, ketika di tempat-tempat yang kotor, di antaranya kamar. Dan dalam keadaan tertentu juga, ketika ziarah kubur disunnahkan kita mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya ahla kubur. Coba, kamu dijawab repot nggak Pak? Pernah nggak ketika ziarah kubur kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla kubur, dijawab? Ada yang jawab nggak? Kamu dijawab repot. Waalaikumsalam. Wah, abur banget ya. Biar afdal diulangi sekali lagi salam. Semoga dengan senantiasa menebarkan salam Allah tambahkan limpahkan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil jalil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramun, para alim, para asatidz, para hujjat, bil khusus sahibil fadilah
Al-Mukarram Ustaz Pak Haji Wawan, mata'anna Allah tula hayati, semoga Allah tambahkan kemuliaan dan keberkahan. Segenap pengurus Masjid Al-Mizan. Ini nama yang jarang, benar nggak Pak? Masjid itu kalau di komplek paling banter Al-Muhajirin udah. Ya, Al-Mizan ini jarang sekali nama Masjid Al-Mizan. Ini Al-Mizan maknanya pertimbangan, gitu. Mudah-mudahan dengan kita banyak melangkahkan kakinya ke masjid yang kita cintai ini, ditimbang oleh Allah sebagai amal kebaikan, pahala di sisi Allah, sehingga menjadi bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, Bapak RW, ada RW? Mantap. Belum hadir. Bapak RT, Ibu RT, ada Ibu RT? Luar biasa ya. Ini kita doakan juga orang-orang yang memang senantiasa mengurus kita sebagai warga, semoga Allah tambahkan kesehatan dan keselamatan. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Majlis Ta'lim Al-Mizan rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa segenap para panitia Majlis Ta'lim Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kerja kerasnya, kebersamaannya, jeripayahnya, sumbangsi yang diberikan, baik tenaga, pikiran dan yang lainnya, Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Juga para pemuda, remaja, ada remaja di sini. Namun pengajian memang sing tampil rada wakeh niku, yang tampil rada banyak itu 40 ke atas ya. Maka ini menjadi PR bersama. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, remaja-remaja kita senantiasa disibukkan dengan perkara-perkara kebaikan, ketaatan, di antaranya majlis ilmu. Ya, jangan pernah bosan mengajak mereka untuk hadir di majlis ilmu. Para remaja, para pemuda, anak-anakku sekalian, yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, atas karunia Allah, atas izin Allah, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di masjid di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kata Rasul, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat. Ya. Berapa nikmat? Ini repot kalau musim kampanye, repot ini ya. Lamun ngenen mengkene disangkane lagi kampanye, ya. Ya udah enggak usah pakai inilah ya. Dua nikmat kata baginda Rasul yang senantiasa dilupakan, diabaikan oleh manusia. Nikmat apa di antaranya? Nikmatus sihah. Nikmat sehat. Ya. Seringkali kenikmatan itu akan terasa ketika dicabut oleh Allah Subhanahu. Maka jangan sampai ya, jangan sampai kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu dulu dicabutnya nikmat sehingga sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Sehat yang Allah limpahkan ini mesti disyukuri. Bagaimana cara syukur kita kepada Allah? Kata ulama, bentuk syukur terbaik kita adalah dengan memaksimalkan diri. Segala apapun yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita sarana taqarruban ilallah.
Yang Allah berikan kesehatan, jadikan kesehatan kita itu sarana taqarruban ilallah. Yang Allah limpahkan harta kekayaan, jadikan harta kekayaan yang Allah titipkan sarana taqarruban ilallah. Yang Allah titipkan jabatan, kedudukan, pangkat, jadikan pangkat, jabatan, kedudukan kita sarana taqarruban ilallah. Yang Allah titipkan istri, yang Allah titipkan suami, yang Allah titipkan anak-anak dalam kehidupan kita, jadikan keluarga kita sarana taqarruban ilallah. Apapun yang melekat dalam diri dan kehidupan kita mesti menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apapun yang kita lakukan, setiap nikmat yang Allah berikan akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nikmat sehat ini seringkali dilupakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nikmat apa? Al-faragh. Nikmat apa itu? Kesempatan. Alhamdulillah atas izin Allah ya, kita disempatkan. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita ingin hadir majlis ilmu, majlis ta'lim, qadarullah ada pekerjaan sehingga tidak bisa hadir. Maka kesempatan inilah kesempatan hidup yang Allah berikan, jangan disia-sia. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah apa itu? Kadang-kadang kita ini menyebut surah itu depannya apa? Ya. Undang Ustaz lamun kena tarawih mah Ustaz simpul baik aja. Simpul ya puluh teger aja mulu wis peragat ya. Kadang-kadang kita nyebut nama surah itu depan apa? Depan ayat depannya. Kayak surah At-Takatsur, kita nyebutnya surah apa? Al-Haqqum. Betul. Surah apa lagi? Surah Al-Fil, kita nyebutnya surah Al-An'am. Surah yang tadi dibaca kita nyebutnya surah Al-Nashr. Padahal Asy-Syarah atau Al-Insyirah itu hebat orang Indonesia. Ya. Mantap orang Indonesia. Orang Indonesia itu Pak luar biasa. Lia Eden itu, kenal Lia Eden? Singaku Nabi Lia Eden. Orang Indonesia itu luar biasa. Ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku malaikat apa? Jibril. Lebih hebat lagi kepolisian kita. Malaikat Jibril ditangkap. Ya. Fa idza faraghta fansab. Dan ini luar biasa. Diserap di bahasa kita, bahasanya wong Serang. Nih, ngerti pakai bahasa Serang ya sebagian lah ya. Dicampur sari lah, ya. Bahasa Serangnya selesai atau habis itu apa? Praga. Ya. Itu diambil dari bahasa Arab nih Pak. Tadi yang dibaca wa idza faraghta fansab. Kamu wis peragat tuh. Kalau udah selesai urusanmu, cari pekerjaan yang lain. Artinya muslim itu nggak boleh nganggur. Satu kesibukan selesai, sibukkan diri dengan kesibukan yang lain. Yang pasti kesibukan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi peragat-peragat itu dari bahasa tuh ya. Majelis ilmu mah tahu tuh. Peragat-peragat itu dari bahasa Memang bahasa kita banyak menyerap bahasa kayak kursi, bahasa Arabnya kursi. Betul. Kertas, apa bahasa Arabnya? Bukan kertasun. Pakai qaf, pakai ta. Qirtas.
di antaranya, ya. Maka belajar bahasa Arab menjadi penting. Nih, ya. Belajar bahasa Arab menjadi penting. Jadi dengar Ketua DKM cerita, alhamdulillah saat kajian pekanan ada, 2 pekanan ada, bahkan kajian syahriah, kajian bulanannya juga ada, luar biasa. Ya. Dan di antara kajiannya, kajian apa? Kajian Quran, ya. Nanti orang ngaji Quran itu dengan sendirinya akan belajar bahasa Arab. Dan ini penting. Belajar ngaji itu penting, terutama qiraatul Quran, tahsinul Quran. Bisa sampaikan. Banyak di antara kita mulai apa? Menjauhkan diri daripada Al-Quran setelah selesai masa belajar kita. Dalam riset itu, orang yang senantiasa bergelut dengan Quran itu di usia 5 sampai 12 tahun. Itu sehari-harinya pasti ada interaksi dengan Al-Quran. Tapi di atas usia itu sangat jarang sekali, karena kesibukannya luar biasa. Kalau di SMP, SMA mungkin ada kurikulum Qurani, sehingga mau tidak mau sepekan itu mungkin ada kurikulum yang mewajibkan dia baca Quran di kelas nanti. Melalui riset, usia 25 sampai ke atas itu sudah jarang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka jangan sampai kita bagian dari yang disurvei itu. Na'udzubillah min. Problemnya seringkali kita yang sudah merasa dewasa itu malu untuk belajar Al-Quran. Padahal kata Nabi SAW, Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu Al-Quran. Makna baca di sini bukan hanya sekedar tilawah, tapi juga tadabbur dan juga mengamalkan. Dibaca, ditadaburi, diamalkan isi kandungan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan mendatangkan syafaat bagi siapa? Li ashabi. Itu redaksi hadisnya, li ashabi, untuk sahabat-sahabat Al-Quran. Disebut sahabat itu jauh apa dekat? Definisi sahabat itu kira-kira jauh apa dekat? Orang yang sangat dekat, orang yang sangat tahu perihal kehidupan kita. Kalau ingin dapat syafaat Al-Quran, maka jangan pernah menjauhkan diri dari Al-Quran. Tapi banyak orang yang udah ngaji, cara baca Qurannya masih asal-asal. Alhamdulillah di masjid kita ada Al-Mukarram Ustaz Safawi, insyaallah ya, keberuntungan, keberkahan senantiasa mengimami kita, karena banyak nih problemnya, diantaranya di komplek-komplek, di perumahan-perumahan itu, mohon maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat, banyak yang diustazkan tapi secara bacaan Quran masih jauh. Benar nggak Pak? Dan ini kata Nabi SAW diancam. Bayangkan, Rubbal qari wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Al-Quran, Al-Quran melaknat si pembacanya. Di antara kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran, ketika salah makharijul hurufnya, huruf hijaiyahnya. Hati-hati. Maka ini Islam sangat menekankan kepada kita, tujuan baik akan sempurna kalau apa? Caranya juga sempurna. Tujuannya umroh, tujuannya haji, tujuannya menghajikan orang tuanya, menghajikan tetangganya, tapi dengan cara yang haram. Nauzubillah, korupsi, menipu, zalim. Kira-kira diterima nggak amalnya? Tidak akan diterima. Sama perihal ngaji juga. Kesalahan fatal diantara dalam suratul Fatihah. Redaksi mana? Ayat yang mana?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seringkali kau tidak sadar, tidak tahsin, tidak baca, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar tajwidul Quran, itu pelafalan alaminnya dengan hamzah, dengan alif saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sering dengar gak yang begitu? Huruf ainnya tidak sempurna sehingga alif yang dilafalkan. Maknanya kalau dengan ain, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alam itu pakai ain. Cuma kadang-kadang karena kebiasaan kita nyebut alam dunia, nyebut alam kubur, nyebut alam akhirat pakai a biasa, kebawa-bawa sampai ke ngaji. Benar? Kebawa sampai suratul Fatihah jadi imam lagi. Allah. Kalau diganti ain itu dengan alif, apa maknanya? Wal'iyadzubillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki penyakit. Al-alam, al-ma'na, al-marad. Coba. Yang tadinya Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki penyakit. Betapa tidak syiriknya kita. Ya? Ini yang diancam oleh Nabi. Yang ngajinya tidak sesuai dengan kaidah, yang bacaan Qur'annya asal-asalan sehingga makhrajnya tidak benar, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa merubah maknanya. Maka ini pentingnya majlis ilmu, majlis Qur'ani. Mudah-mudahan para pengurus masjidnya istiqamah, jamaahnya semakin bertambah. Lamun jamaahnya bertambah kan enak, pelebaran juga. Ya, Haji ya. Ada alasannya mantap. Bukan hanya Idul Adha saja. Jadi alasannya pengajiannya enggak muat. Insyaallah bulan depan kita lebarkan. Alhamdulillah. Jangan ragu-ragu kalau buat pembangunan masjid. Saya sudah sampaikan. Saya memang tinggal di Gedung Koloran. Aslinya mah Pulau Panjang. Ada yang pernah ke Pulau Panjang? Pulaunya panjang. Masih wilayah Kabupaten Serang, ya, Pulau Panjang. Dulu kecamatannya Kesemen, karena Kesemen diambil sama kota, ya, masuknya ke Pulau Ampel, Bojonegara. Ya, maka kenal akrab saya dengan para Ustaz Haji Wawan, karena serumpun lah ya, sama-sama orang Bojonegara. Sering saya rumah ibu tuh di Serang City, jadi emang skema tetangga komplek bela ya. Sering ngobrol-ngobrol biasa baik sambil ngaji. Itu Masjid Serang City itu awalnya pengen biasa saja. Alhamdulillah Allah hadirkan. Saya sampaikan ke pengurusnya, Pak Haji, malu sama rumah kita kalau sampai rumah kita bertingkat-tingkat tapi masjidnya biasa. Alhamdulillah sekarang terbangun. Mudah-mudahan Masjid Al-Mizan juga bisa menyusul. Insyaallah. Jadi orang yang membangun masjid, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah enggak nilai seberapa besarnya. Satu ember semen yang kita sumbangkan untuk masjid, satu sak semen yang kita sumbangkan untuk masjid, satu gentong air yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, terhitung pahala. Allah ridha, kita ikhlas, ya, maka itu akan menjadi amal jariah, bahkan menjadi sahabat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam semoga terlimpah tercurahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sayang sama Rasulullah? Bu sayang sama Rasulullah? Bapak sayang sama Nabi? Benar. Berapa persen sayangnya? Dalam keterangan hadis yang masyhur, ya, di penghujung akhir hayat Nabi itu, siapa yang berdosa? Kita, umat ini. Umum kalimatnya umat. Seakan Rasul berpesan kepada pribadi masing-masing sebagai umat. Haji Wawan, Pak Haji Wawan, Pak Haji Wawan, begitu. Seakan-akan berpesan, berbisik kepada kita umatnya, ingat. Apa di antara nasihat baginda Rasulullah SAW?
di penghujung akhir hayat beliau, sholat. Maka kalau mengaku cinta kepada Rasulullah, kalau mengaku sayang kepada Rasulullah SAW, bukti nyatanya adalah dengan mendirikan sholat. Bohong kalau mengaku cinta Rasul ketika dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Orang kalau udah sholat apa dah? Setelah kalimat hayya 'alas shalah itu apa? Hayya 'alal falah. Orang yang sholat itu akan Allah berikan kesuksesan. Orang yang sholat itu akan Allah berikan kejayaan. Siapa yang menginginkan kemenangan, yang menginginkan kesuksesan, yang menginginkan kejayaan, sholat. Insya Allah. Kita pemiris kita, ya, menyaksikan di antara umat Rasulullah SAW dengan seenaknya meninggalkan sholat. Perkara yang luar biasa. Saking pentingnya sholat, bukan lagi malaikat Jibril yang diutus, tapi Nabi Muhammad yang dinaikkan. Karena pentingnya perkara sholat. Jangan pernah dengar waswas syaitan, Pak. Di antara waswas syaitan itu selalu berbisik, lah masih ngebohong mau isi salat mampu baik. Lamun masih ngelunjak ning laki wis salat ning baik. Kalau belum bertanggung jawab wis itu baik salat ku umur sakit umur sewidak. Itu di antara bisikan syaitan. Seburuk apapun kita, walau kita masih senantiasa berbohong, walau kita senantiasa selalu berdusta, tapi jangan pernah meninggalkan salat. Justru dengan kita istiqomah menjalankan, mendirikan sholat, segala kemaksiatan, segala kemungkaran itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim. Di antara pesan Nabi yang sangat mulia, bahkan saking cinta, saking sayang, saking khawatirnya Rasul, dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu, manusia pertama yang dibangunkan adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika terbangun Rasul, dibangunkan oleh Jibril alaihissalam. Kata Jibril, "Kum ya habibi, kum ya habibi." Bangun wahai kekasih. Maka ketika terbuka mata Nabi Muhammad SAW, siapa yang diingat oleh Rasulullah? Rasul tidak mengingat Fatimatuz Zahra, putri kesayangan. Rasul tidak mengucapkan Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang langsung teringat oleh Rasul ketika membuka mata, dibangunkan Jibril alaihissalam, umatnya. Aina ummati ya Jibril. Seorang pemimpin yang luar biasa, yang sangat mencintai umatnya. Maka kalau kita mengaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya.
Kalau kita di dunia ini cinta dengan majlis ta'lim, kita cinta dengan ulama, kita cinta dengan asatid, kita cinta dengan para kiai, cintanya kita itu mendatangkan ridha Allah, akan dikumpulkan kita nanti di surga Allah bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang cintanya dengan kemaksiatan, naudzubillah. Akan senang hatinya ketika melakukan kemaksiatan, naudzubillah. Senang hatinya ketika berbuat dosa, naudzubillah min. Siapapun yang mencintai kemaksiatan, siapapun yang mencintai dosa, siapapun yang mencintai pelaku maksiat juga akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Maka cintai kebaikan agar kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Hadirin jemaah majlis ta'lim rahimakumullah. Pada kesempatan ini sedikit membahas tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Ada istilahnya surah, sirah, sarirah. Apa? Surah, sirah, sarirah. Ini di antara yang mesti kita ketahui. Pakai sin. Surat, gambar. Surat itu bentuk fisik. Sebelum ke situ, ini tanggal berapa bulan Rabiul Awal? Ada tanggal berapa? Hah? Benar. 18 ya. 1445 Hijriah ya. Kita sudah 1445 Hijriah. Ini harus familiar. Kadang-kadang kita lebih familiar dengan istilah Masehi ya. Ketika istilah Hijriah, Ibu hafal nggak bulan-bulan Hijriah? Coba. Bulan pertama bulan Hijriah itu apa, Pak? Bulan terakhirnya? Hah? Ibu udah melotot-melotot yang kita Dzulqa'dah aja. Wedih. Bulan pertamanya Muharram, bulan terakhirnya Dzulhijjah. Ya. Bulan ke-8-nya bulan apa? Kalau bulan 8 bulan Masehi, cepet Agustus. Tanggal abangnya wakeh soalnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Awal, Dzulqa'dah, ya. Mesti familiar ya. Orang-orang dulu, coba lihat uyut-uyut kita tuh. Dulu tuh nggak kenal Agustusan apa Septemberan, nggak kenal itu. Semulut sih. Wah. Semulut. Islamun mulut itu bahasa Indo larang. Ya. Sekarang bedanya apa? Maulid dengan maulud. Ya kan sudah memperingati nih. Yang benar maulid apa maulud? Coba, yang benar maulid apa maulud? Hari ini nih kita maulid apa maulud? Karena sudah lewat. Nah, maulid itu hari kelahirannya. Dilahirkan di mananya, tanggal berapanya, itu maulidin Nabi. Hari Senin 12 Rabiul Awal, gitu kan? Tahun gajah di Makkah. Itu maulid Nabi tuh. Kalau maulud apa? Kehidupan nabinya apa? Bagaimana Nabi dalam kesehariannya. Maka kalau malam ini kita memperingati maulid apa maulud? Ya. Maulud secara makna, tapi tidak apa-apa ya. Maulid kita mengenal itu hari kelahirannya. Ya, hari Senin Rabiul Awal ya. Ketika Nabi lahir itu berhala-berhala di Makkah itu semuanya runtuh.
ketika Nabi lahir itu luar biasa. Seorang Nabi mulia, Nabi akhir zaman, yang ketika lahir Nabi dalam keadaan apa? Sudah terkhitan. Nabi itu ketika lahir sudah terkhitan. Pernah nggak lihat bahwa Nabi ada khitanan? Tidak ada. Nabi setelah lahir, dilahirkan sudah posisi di khitan. Dan Nabi statusnya sebagai anak karena Abdullah ayahnya sudah wafat ketika beliau 2 bulan di kandungan ibu. Iya, anak-anak menghafal 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui harimau. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. Itu anak-anak menghafal itu. Ini luar biasa sejarah. Metodenya begitu, ya. Kalau dengan anak-anak memang dengan begitu metodenya. Kalau dengan bapak-bapak, urpa pemelu para anak-anak, ya. Biar apa? Memang rada awak-awak ngafal apa, yang penting ada mujahadah, ya. Sehingga dengan kita hadir, dengan mengingat, kalau dengan zinaya itu ya, menjadi asbab kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di usia 8 tahun wafat Abdul Muthalib kakeknya. Maka diasuh oleh siapa Rasul? Oleh pamannya Paman Nabi itu banyak. Abdul Muthalib itu punya banyak anak, di antaranya Abu Thalib, Abdullah, satu lagi. Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi. Awas ya. Tapi karena kesombongannya tertutup pintu hidayah, sehingga di antara paman yang dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Bahkan ada satu surah khusus untuk beliau. Apa nama surahnya? Ya. Di Al-Quran itu Allah menceritakan beberapa karakter suami istri, ya kan? Ada suami istri itu yang dua-duanya dimasukkan ke api nerakanya Allah karena ketidaktakwaannya kepada Allah dan Rasul. Siapa di antaranya? Abu Lahab dengan istri. Dua-duanya dimasukkan ke api nerakanya Allah. Ada lagi rumah tangga itu istrinya solihah, suaminya kagak. Suaminya ngegaplay itu. Ini Riki aman insyaallah. Wajah penuh dengan cahaya semua insyaallah. Lampu ini padam. Pilih berpanema. Ada perempuannya solihah ngaji ngederes pengajian, ya. Aban minggu, di kampung-kampung pengajian itu seminggu 3 kali Pak. Senin, Rebo, Jumat. Senin itu kostumnya kuning-kuning. Tasnya juga kuning. Rupa-rupa itu. Suaminya paru-paru itu, ya. Mikirin waduh hari besok kostumnya apa lagi, ya. Tapi nggak apa-apa, disupport aja Pak. Selagi semangatnya ya. Ada yang solihah istrinya, suaminya apa? Penuh dengan kemaksiatan, syirik. Siapa? Fir'aun la'natullah. Siapa itu? Istrinya siapa namanya? Sayyidatuna Asiyah. Ada lagi sebaliknya, suaminya solih, istrinya tidak solihah.
Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Makanya luar biasa. Keimanan itu tidak menjamin. Setiap pribadi mesti mengistiqomahkan keimanan, mesti memujahadahkan keimanannya. Lihat, sekelas Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah karena hidayah milik Allah. Tidak mampu memberikan nasihat kepada kerabatnya, padahal istrinya, padahal anaknya, Kan'an itu, anaknya Nabi Nuh. Bayangkan. Ya. Maka yang mesti kita contoh siapa? Di antara figur rumah tangga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dua-duanya soleh, suaminya soleh, istrinya soleh. Ketika suaminya soleh, istrinya solihah, ayahnya soleh, ibunya solihah, maka akan hadir, akan lahir anak-anak yang soleh, solihah. Seringkali kita ini sebagai ayah, seringkali kita sebagai ibu, sebagai orang tua, apa? Menginginkan, memaksakan anak kita agar menjadi anak yang soleh solihah, tapi pada pribadi kita tidak mencontohkan kesolihan itu sendiri. Maka tadi yang dibaca oleh qari kita surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Siapa yang mencontoh beliau? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bisa menjadi uswatun hasanah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat, dan orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah yang banyak. Harus mengingat Allah itu yang banyak. Karena di antara ciri orang munafik, wa yadhkurunallaha illa qalil. Orang munafik itu kalau berzikir mengingat Allah sedikit. Hanya ada beberapa karakter, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ada manusia itu ketika diberikan kenikmatan itu semakin hebat ibadahnya kepada Allah. Dulu waktu gajinya 2 juta, tahajudnya baru 2 rakaat aja. Ketika gajinya dinaikkan 5 sampai 2 digit 10 juta ke atas, dulu pangkatnya biasa saja, ketika pangkatnya dinaikkan oleh Allah, semakin bertambah dia keimanan ketakwaannya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua. Amin ya rabbal. Sebaliknya, ada orang ketika dinaikkan derajat hidupnya, semakin jauh dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu nggak kenal tuh tempat-tempat yang mohon maaf ya penuh kemaksiatan. Ketika uangnya berlimpah, dapat informasi, mencoba, akhirnya ketagihan menjadi tabiat sehingga menjadi konsumsi setiap harinya. Na'udzubillahi min. Semakin bertambahnya kenikmatan, malah semakin menjauhkan diri dari rahmat Allah. Ini manusia kedua. Ada manusia ketiga, semakin diuji oleh Allah, semakin dia tunduk patuh, semakin sujud, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu belum dikasih sakit, sholat itu masih enggan-engganan. Tapi ketika dikasih sakit, mulai ingat, ya Allah, yang menyembuhkan itu Allah. Penyakit ini juga datangnya dari Allah. Maka mesti kembali kepada Allah, rajin ke masjid. Ya. Semakin diuji oleh Allah, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang keempat, ada orang yang semakin diuji oleh Allah, diberikan cobaan, bukannya mendekat kepada Allah, semakin menjauhkan diri kepada Allah. Bahasa wong serange bebanting. Oning bebanting. Nah, salat saban waktu digering megering bae. Sekali nur salat kok. Serang asli loh. Bebanting ning Gusti Allah. Sering kita temukan.
Ketika dalam keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, menyalahkannya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Maka dari 4 keadaan ini pilih. Maka mudah-mudahan kita ketika diangkat derajatnya semakin ingat kepada Allah. Kalaupun diuji, ujian itu datang dari Allah dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Tadi ada surah Sirah Sarirah. Surah itu bentuk fisik Nabi. Dalam hadis yang panjang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu, Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nabi itu rambutnya ikal, tidak keriting, tidak lurus, tapi ikal. Jadi antara fisik Nabi SAW. Usia Nabi itu ketika menikah di usia berapa? 25 tahun. Ya. Siapa yang dinikahi Rasul di usia itu? Dan Khadijah itu siapanya beliau waktu itu? Bos, ya. Ngomong bosnya fasih benar. Obrolan sehari-hari. Saya manggil Pak RT gak? Pak Bos ya, betul. Ya, Khadijah itu saudagar kaya luar biasa. Mencintai Rasul luar biasa. Banyak yang menginginkan Sayyidatuna Khadijah, tapi karena perangai, karena perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bahkan di masa mudanya pun mendapat gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur, sehingga karena kejujurannya itulah terpincut hati Khadijah. Bahkan di usia berapa? Dalam riwayat 30, ada lagi yang mengatakan 35 tahun. Sebelum diangkat oleh Allah sebagai Rasul, diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mampu mempersatukan kabilah-kabilah. Di tahun 16 sebelum Hijri itu, sebelum Rasul pindah ke Madinah itu, Ka'bah itu ada apa bahasanya ya? Renovasi lah. Maka ada Hajar Aswad yang mesti dipindahkan. Geger kabilah Arab itu, kabilah Quraisy itu geger. Ini siapa yang mesti memindahkan? Setiap kabilah pengen masing-masing memindahkan. Kalau dianalogikan di Indonesia ada setiap suku gitu. Suku Sunda pengen, suku Jawa pengen, Sumatera gak pengen. Akhirnya di antara pembesar Quraisy itu bilang, besok yang datang pertama di lingkungan Ka'bah, beliau yang punya hak untuk memindahkan Hajar Aswad mulai. Qadarullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu usianya 30 atau 35 tahun. Itu datang pertama kali, maka sesuai dengan kesepakatan, maka Nabi Muhammad lah yang mesti memindahkan Hajar Aswad. Karena kebersihan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bijaksana. Diambil tuh sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelar, maka ditaruh di atas sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kabilah dari ujung ke ujung memegang sorban Nabi, memindahkan. Maka setiap kabilah itu akhirnya tidak lagi saling memusuh, tidak bermusuhan lagi. Karena kecerdasan, karena kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia sebelum diangkat menjadi Rasul, sudah mampu mempersatukan kabilah-kabilah Quraisy. Di usia 40 tahun itulah maka dapat risalah. Di gua apa Rasul mendapatkan wahyu pertama? Lihat, bayangkan ya, insyaallah taala. Pak, kalau saya dakwah, kalau saya ceramah, Bapak jamaah, Ibu mungkin ada yang enggak senang, ya enggak terlalu menjadi beban buat saya, karena memang enggak pernah bertemu setiap hari gitu. Bayangkan bagaimana sikis Nabi SAW ketika berdakwah di Makkahul Mukarramah, itu yang memusuhi beliau itu adalah saudara-saudaranya. Di antaranya tadi Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain. Ya, bayangkan betapa sikis Nabi SAW pada saat itu. Kalau bukan karena Allah yang menguatkan. Sebelum hijrah kena Nabi itu ke Madinah. Nama Madinah itu kota apa sebelum nama Madinah? Kota ya. Ini apa sambil belajar sejarah ya?
Nah, di antara poin pentingnya kita mengenal ya perjalanan Nabi SAW. Pindah ke Yathrib itu karena orang-orang kafir Quraisy itu mulai gerak dengan dakwah Nabi SAW. Dakwah Nabi nanti terbagi dua. Ada dakwah yang sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi pertama kali itu sembunyi-sembunyi. Ya. Ajak dulu kerabat-kerabatnya terlebih dahulu. Hanya ada disebut dalam sejarah itu as-sabiqunal awwal, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Khadijah. Ya. Kalau kalangan sahabi, kalangan anak-anak, siapa? Ali radhiyallahu anhu. Bapak kenal Ali? Dulu Alimuddin dulu. Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau itu? Satu sahabat Nabi. Coba, kalau disebut sahabat Nabi, apa syaratnya? Disebut sahabat Nabi 3 syaratnya paling tidak. Sehidup semasa dengan Nabi. Ya. Apakah cukup? Ternyata ada orang yang hidup semasa dengan Nabi tidak disebut sahabat Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarni diantaranya. Kalaupun hidup semasa dengan Nabi, maka syarat yang kedua, mesti berjumpa langsung dengan Nabi. Apakah cukup 2 syarat ini? Tidak, ternyata ada juga Abu Jahal, Abu Lahab yang hidup semasa Nabi, juga melihat, mendengar sabda-sabda Nabi. Maka syarat ketiga, mengimani, menjalankan segala syariat-syariat. Itu kategori sahabat. Disebut sahabat kalau sering kan, sahabat Nabi SAW ya. Maka syaratnya 3, hidup semasa Nabi. Kedua, bertemu langsung dengan Nabi. Ketiga, mengimani, mengamalkan segala syariat-syariatnya. Ali itu sahabat Nabi karena 3 syarat itu sudah mencakup. Selain sahabat, siapa beliau? Menantu, betul. Siapa yang dinikahi Ali? Fatimah Zahra. Selain menantu, siapanya Nabi? Sepupu, jangan ragu-ragu. Sepupu Nabi. Tadi Abdul Muthalib punya anak, di antaranya anaknya Abdul Muthalib ada Abdullah, ada Abu Thalib. Abdullah punya anak Nabi Muhammad, Abu Thalib punya anak Ali. Maka Ali dengan Nabi sepupu. Dan 3, udah sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu. Ya, maka saudara sepupuan itu boleh menikah. Dan di antara tradisi Arab itu mereka nikahnya keluarga dekatnya, Pak. Tradisi Arab ya. Kalau di tradisi kita kan enggak ya. Wong nikah jika dulur dewek. Nah, itu maka kalau bab adab dikembalikan tradisi ya, kalau bukan syariat. Ya. Kalau orang Arab sana gitu, udah yang pasti-pasti setara nasab. Dia makanya orang Arab itu 7 keturunan pasti hafal ya. Karena memang senasab aja di antaranya. Kalau kita kan rada payah nih. Coba silsilah kita nyampe 7 tuh udah hebat dahsyat kenal. Saya aja putus tuh. Saya tuh cuma sampai 4 saja. Kakek mentok ke uyut saya karena ibu saya asli Pulau Panjang, cuma ayah memang Medan aja. Siregar ya. Cuma nggak disematkan tuh nama itu ya. Ya, itu mah ayah saya emang nggak menyematkan ke saya ya. Lebih identik ke Serang katanya. Ya sudah ya. Hadirin yang rahmatullah, sirah perjalanan Nabi luar biasa. Betapa hebat cobaan ya. Ujian Nabi SAW, lahir dalam keadaan yatim, maka kita mesti peduli kepada anak yatim. Coba dalam sebuah riwayat, ketika Aid itu Nabi melihat ada anak yatim berdiri di pojokan.
ketika anak-anak yang lain sedang ramai bermain di hari Id itu, Nabi melihat ada anak yatim yang dia sedang menangis sedih, dihampiri oleh Nabi SAW. Kau kenapa? Kenapa menangis? Kenapa nggak main sama yang lain? Kata Nabi. Apa jawabannya? Wahai paman, anak ini nggak tahu nih kalau yang berbicara ini Nabi. Wahai paman, sungguh orang tua aku telah syahid mati dengan Rasulullah SAW, dan aku tinggal bersama ibuku. Ternyata ibuku kawin lagi dan hartanya dibawa oleh suaminya. Aku terlantar sebatang kara. Ketika yang lain teman-temanku mengenakan pakaian yang baru yang bagus, maka aku hanya mengenakan pakaian ini, wahai paman. Maka teringat Nabi masa-masa kecil Nabi memang terlahir keadaan yatim. Maka dipegang erat anak yatim. Apa kata Nabi? Dibawa ke rumahnya, diberikan pakaian yang terbaik. Wahai anakku, maukah engkau menjadi anakku? Maukah engkau Ali sebagai pamanmu? Maukah kau jadikan Fatimah sebagai bibimu? Maka tersadar anak itu bahwa yang berbicara adalah Rasulullah SAW. Yang tadinya sedih, yang tadinya penuh dengan kesedihan, dia bersorak, ya, bergembira luar biasa, sampai menghampiri teman-temannya yang tadi gembira, yang sedang main, melebihi gembiranya anak-anak yang main itu. Ya Allah, ya Rabb, ya salam. Betapa bahagianya aku, kata si anak yatim ini. Apa kata anak-anak yang sedang main? Kau bahagia kenapa? Tadi kayaknya sedang sedih. Sungguh aku diangkat sebagai anaknya Rasulullah SAW. Karena aku anak yatim. Apa jawaban anak-anak yang ramai? Anak-anak yang lagi main tuh jawabnya gimana? Ya Allah, kenapa ayah saya ketika perang gak mati, ya Allah? Wih. Yang dasar bocah ya. Dasar bocah. Artinya apa, Ibu? Poin pentingnya, betapa hebatnya Rasulullah SAW merubah keadaan seorang anak yang tadi sedih dengan perangainya, dengan uswatun hasanahnya, merubah anak yang tadi sedih menjadi gembira, gembiranya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu. Sarirah, apa itu sarirah? Bentuk ibadah Nabi SAW atau amalan batiniyah. Kalau sirah itu amalan zahiriyahnya, sarirah itu amalan batiniyah Nabi SAW. Bagaimana Nabi bersikap ketika diuji, bagaimana Nabi bersikap ketika diberikan cobaan. Nabi itu kalau diberi cobaan, diberi ujian, maka Nabi SAW menjalankan sholat 2 rakaat. Bayangkan sekelas Nabi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau kita ngapain? Wah, macam-macam ya. Banting mani, ngomel ngedu melor pogo, ya. Anak istri kagak salah, ya. Jadi kena. Nah ini. Kalau mengaku cinta Rasulullah SAW, di antara sarirah Nabi SAW apa? Amalan-amalan batiniyah Nabi SAW itu, ini ketika sholat, di antara doa yang sering Nabi ucapkan, Bapak Ibu kalau sholat dalam tahiyat atau sujudnya itu doanya apa? Sebelum salam itu kan ada doa. Baca doa apa aja? Di antara doanya, doa itu minimal 2. Pertama isti'anah, minta pertolongan agar kita selalu ditolong Allah. 1. Nanti banyak ya bentuk pertolongannya. Yang kedua isti'adzah, minta perlindungan agar kita ini senantiasa dilindungi. Ini
Makanya kalau keluar rumah, ini diantara sunnah-sunnah yang simple, yang sering kali kita lakukan, tapi sering kali kita tidak mengamalkan. Ada dalam kitab itu sunnah al-matrukah, sunnah-sunnah Nabi yang padahal dilakukan setiap hari, tapi enggak sadar bahwa itu sunnah Nabi. Kayak apa? Keluar rumah, kan harusnya doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Doa ini mah hafal kabeh. Prakteknya wallahu a'lam bishawab. Buru-buru, ubur-ubur, wes. Ya. Padahal lihat, siapa saja kata Nabi yang membaca doa ini keluar dari rumahnya, maka setiap apapun yang coba untuk apa istilahnya, menjatuhkannya, mencelakakannya, ketika dibaca doa itu akan menjadi perisai penolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kalau keluar rumah agak orekilingan aja bisa. Sambil manasin mobil tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu penolong kita. Atau dalam doa-doa keseharian tuh, doa pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Urusan macam-macam. Aduh, banyak orang sekarang pengen dilindungi. Apa enggak apa-apa kan? Jimat. Aduh, Gusti. Masih nana lakukan. Jimat. Dan ini penting ya, saya sampaikan. Ketika zikir itu artinya apa zikir? Mengingat Allah, mengingat. Zikir-zikir itu artinya ingat, eling. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub dalam ayat. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan eling kepada Allah Subhanahu wa taala, hati dan kehidupan kita menjadi tenang. Mafhum mukhalafahnya gimana? Kalau ada di antara kita, kalau kita melihat tetangga kita, melihat saudara kita, melihat rekan kerja kita gelisah dalam hidupnya, tidak punya pegangan dalam hidupnya, selalu gundah gulana, sudah dipastikan dia sedang tidak mengingat Allah. Karena dalam ayat tadi, siapapun pejabat, pengusaha, santri, kiai, ibu RT, ibu RW, jamaah majelis ta'lim, siapapun dia, ketika mengingat Allah, maka hatinya akan tenang. Sudah. Ini ketika zikir yang masyhur saja, ya, zikir yang memang sudah dicontohkan Nabi saja. Suatu ketika ada orang miskin datang ke Nabi SAW. Kata orang miskin ini, sahabat, orang Badui, orang pedalaman ini, yang memang miskin keadaannya. Kata beliau, ya Rasulullah, kami sholat, orang kaya juga sholat. Kami berpuasa, mereka para aghnia, orang-orang kaya juga puasa. Sedangkan mereka berderma, bersedekah, beramal dengan hartanya, saya enggak punya ya Rasulullah. Kasih saya amalan. Dikasih sama Nabi. Kata Nabi apa? Baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sama. Fadilahnya akan menyamakan amalan mereka yang berderma. Coba. Diamalkan sama sahabat tadi. Dan mengamalkannya benar. Zikirnya pelan-pelan.
Subhanallah, 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 subhanallah. Jelas. Kadang-kadang kan di kampung mah ya. Sub doang. Yang jelas, jangan buru-buru zikir itu, santai aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia hayat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masih buru. Billah, 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 billah. Dullah, apa dullah? Ma'abul. Pelan-pelan zikir sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akbar, 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 wow sekalian. Ya. Nih kalau zikir pelan-pelan. Ya. Kayak kalimat tauhid. Sering kali nih saya pendapatkan. Kalau di awal mungkin sesuai dengan redaksi. Yang tadi di antara kesalahan fatal dalam pelafalan itu dalam bahasa Arab itu selain makharijul huruf, tajwidul huruf atau mad ya. Bacaan panjang itu. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Di kalimat yang mesti tertanam dalam pribadi kita, hati kita. Kalau boleh saya kasih saran, enggak usah wiridan yang lain-lain, wiridan ini aja. La ilaha illallah. Kata Nabi, satu la ilaha illallah ditanamkan dalam hati, khusyuk kita membacanya, direnungi, dihayati, ditimbang dengan seluruh alam dunia, lebih berat la ilaha illallah. Yang penting bacanya benar. Lam di situ lamun nahi, mesti dipanjangkan bacanya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau dibacanya la-nya panjang. Biasanya kalau lagi tahlil nih, pertama slow, la illallah, la ilaha illallah. Mulai agak lama, la ilaha illallah. Lamnya dibaca panjang apa pendek tuh? Padahal lam di situ kalau dibaca pendek namanya lamut taukid. Dalam lamut taukid itu artinya apa? Lam penekanan dalam surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Lamnya jangan dibaca panjang tuh. Siapa yang bersyukur akan Allah tambahkan. Lamnya lamun taukid. Siapa yang bersyukur akan Allah benar-benar tambahkan itu nikmatnya. Lamnya jangan dibaca panjang. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Lamnya juga sama lamut taukid. Yang kufur, azab Allah itu pedih, siksa Allah itu amat sangat dahsyat. Coba kalau tadi kalimat tauhid dibacanya pendek, la ilaha illallah, apa? Sungguh benar ada ilah kecuali kan syirik artinya. Ya, na'udzubillahi min. Jadi di antara sarirah Nabi SAW, zikiran itu zikir yang diajarkan Nabi dan dipraktekkan Nabi. Di antara tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada dua lagi, kalimatani, apa lagi? Khafifatani bil lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan, kata Nabi. Ala lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Udah itu aja yang diamalkan. Istiqomahkan diri kita. Baca setiap kita mau pergi, baca itu. Istighfar, baca sholawat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang kata Nabi, dua kalimat itu dahsyat luar biasa timbangannya.
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomahkan diri kita untuk mengamalkan itu. Ada kisah penutupnya. Ada seseorang yang Allah baru kasihkan hidayah itu, Pak. Dia ahli maksiat tadinya. Ketika Allah kasihkan hidayah, ia berjamaah di masjid. Selesai salam imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saking semangatnya karena Allah hadirkan hidayah itu, selesai Allah manta salam itu, langsung dia ngadep ke imamnya. Makanya sunnahnya kalau habis ngimam itu menghadap kanan atau belakangin makmum. Itu makmum yang tadi tuh duduk langsung di depan imam. Ustaz, kira-kira gitulah ya. Ajarkan saya satu amalan, satu zikiran yang bisa saya amalkan dalam keseharian saya. Dia mikir kan, Ustaz, kaget juga. Wah, ngomongin Ustaz. Ada ingat hadis ini? 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ulangi lagi, Tad. Belum hafal. Diulangi lagi sama Ustaz. Terus diulangi. Syukran, Ustaz. Udah hafal, insyaallah saya amalkan. Diamalkan nama dia. Dan setiap ketemu sama siapapun, Pak, ketemu sama tetangganya, ketemu tukang sayur, ketemu pedagang, 2 kalimat yang sangat ringan di lisan tapi berat di timbangan, dicintai oleh Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu senantiasa dilakukan. Pada ujungnya Allah takdirkan dia koma di rumah sakit agak lama, sepekanan. Keluarganya kumpul, anak-anaknya, istrinya. Maka seketika Allah bangunkan dia. Bergembira keluarganya, anak istrinya. Coba, apa yang keluar dari lisannya? Ketika Allah bangunkan nanti, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Meninggal. Maka istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah yang kita lakukan dalam ketaatan jauh lebih dahsyat dibandingkan 1000 karamah. Maka istiqamah dalam kebaikan. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, amalan yang istiqamah, amalan yang dilakukan setiap saatnya. Zikiran punya amalan yang mesti diistiqamahkan. Sehingga dalam hadis, ketika kita tidak mengamalkan itu karena uzur syar'i, akan terhitung pahala. Kita yang biasa majlis ilmu nih, Pak, setiap pekan kita hadir, qadarullah kita sakit, tidak hadir karena sakitnya, maka sakitnya kita dan tidak hadir di majlis ilmu tercatat juga kita hadir di majlis ilmu karena istiqamah kita menjalankan ketaatan itu. Ya, istiqamah itu memang berat tapi mesti dimujahadahkan. Yang enak itu istirahat. Iya, istiqamah itu berat tapi mesti dimujahadahkan. Kita mesti punya satu amalan, ya. Bapak rajin duha, istiqomahkan duha. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah duha, Allah wafatkan dalam keadaan duha. Dalam hadis irka'li 4 raka'atin akfika akhirah. Tegakkan, artinya dirikan sholat 4 rakaat kata Nabi dalam hadis qudsi. Maka akan aku cukupkan untukmu rizki pada hari itu. Siapa yang istiqamah duha tidak akan pernah dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kecukupan dalam hidupnya. 4 rakaat, 2 salam, ya. Bacaan suratnya bebas. Istiqomahkan diri kita tahajud walau 2 rakaat. Tutup dengan 1 witir. Ini sunnah Nabi yang seringkali dilupakan oleh kita umatnya. Salat sunnah witir. Jalankan salat sunnah witir. Nabi itu enggak pernah lepas daripada salat sunnah witir, salat penutup malam. 1 rakaat minimal, enggak apa-apa. Ya.
Bapak Ibu bangun misal jam 4, sholat tahajud 2 rakaat, masih ada waktu spare 15 atau berapa 20 menit, langsung aja tutup 1 witir rakaat ya, 1 rakaat witir, udah langsung banyak doa. Waktu sahur itu perbanyak apa? Istighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu istighfar itulah kita mesti di waktu sahur itulah kita mesti beristighfar. Nah, di antara sunnah-sunnah Nabi yang seringkali kita lalai, kita lupa. Padahal sering kita lakukan. Ya, kita rajin tahajud, tapi karena lupa ada fadilah witir, lupa ditutup sama witir. Di amalan-amalan seperti ini, kalau mengaku cinta kepada Nabi SAW, amalkan sekecil apapun sunnah Nabi itu. Melangkah ke masjid. Ini sering nih, udah rajin jamaah ke masjid puluhan tahun, masjid Istiqomah, jamaah di masjid, mancing ning masjid nggo sikil kiwe bae iki. Wis mancing sikil kiwe ora duwe maneh. Nyelonong bong bae. Kiri. Ya. Kiwe itu kiri. Kan sunahnya kalau masuk masjid doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, langkah kaki kanan. Keluar masjid Allahumma inni as'aluka min fadlik, keluar kaki. Udah tuh. Itu aja nih, kita yang udah istiqomah ke masjid, itu coba biasakan diri sehingga gini nih Pak, kayak kita makan pakai tangan kanan. Kalau sesekali kita pakai tangan kiri, kayak ada yang kurang gitu. Hadirkan rasa itu dengan istiqomah kita menjalankan sunnah Nabi, sehingga pada saat kita tidak menjalankan sunnah Nabi, ada seperti rasa yang hilang. Kalau sudah tertanam itu, masya Allah, bersyukurlah. Ya, mudah-mudahan dengan istiqomah kita menjalankan segala sunnah-sunnah Nabi SAW, kita termasuk yang dijanjikan Nabi SAW. Apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sungguh ia telah mencintaiku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku akan dikumpulkan di surganya Allah bersamaku. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Cukup ya? Sudah hampir jam 10. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ini khusus untuk diri pribadi saya, umumnya untuk jamaah sekalian. Jadi poin pentingnya, ada perbedaan maulid dengan maulud. Maulid itu hari kelahiran nabinya, maulud itu pribadi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada surah, ada sirah, ada sarirah. Surah itu postur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisiknya, bagaimana rambutnya dan seterusnya. Sirah itu apa? Amalan zahir nabinya. Sarirah amalan batiniyah nabinya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan setiap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga di antara sunnah menutup setiap pertemuan, bukan hanya majelis taklim. Bapak ngobrol di forum RT, ngobrol forum lurah, ngobrol di kantor, selesai rapat, kalau tidak diingatkan minimal pribadi kita, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu harus melekat. Syukur-syukur kita yang memang sebagai pimpinan, kita tutup. Kalau biasanya dibuka dengan bismillah atau al-fatihah, ditutupnya biasanya dengan hamdalah saja. Kita yang sudah paham sunnah Nabi, tutupnya dengan kafaratul majlis, agar majlis kita, perkumpulan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita nih, komplek kita ya, lingkungan kita, mudah-mudahan Allah jaga ya lingkungan kita, lingkungan yang senantiasa dalam ketaatan, lingkungan yang senantiasa dalam kebaikan. Semoga warganya semakin guyup,
ya, saling bersatu, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan semoga orang-orang yang berjuang di agama Allah, Allah kuatkan fisiknya, Allah kuatkan hartanya sehingga dia tetap istiqamah memberikan syiar-syiar Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billah fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan dan kita sebagai jamaah telah mendengar dan menyimak. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan istiqomah secara terus-menerus. Baik, sekalipun tadi Ustadz sudah menutup dengan ifaratul majlis, alangkah lebih baiknya supaya memberikan keberkahan Ustadz Haji Sepawi untuk menutupnya dengan doa. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha al-ahwali wal afat wa taqudna جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفعنا والطاعون يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم اغفر لنا فإنك الغافرين. اللهم ارحمنا فإنك الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك وزكينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك الراسخين. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الحديث والقرآن وأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الجنة ولا تجعل أولادنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هذا جمعا وجمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa telah dipanjatkan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Baik dari awal sampai akhir kegiatan kajian bulan ini telah dilaksanakan. Kami yang mewakili panitia dan pengurus mohon maaf apabila masih ada hal yang kurang. Kita tutup sama-sama dengan silaturahmi